Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman semua di mata kuliah Mineralogi Petrografi, di mana di pertemuan kali ini kita sudah menginjak ke pertemuan keempat ya. Dan di pertemuan keempat ini kita akan melanjutkan bahasan kita terkait dengan apa yang sudah kita pelajari di minggu ketiga kemarin, yaitu yang di minggu ketiga kemarin kita sudah banyak belajar terkait dengan sistem kristal mineral gitu ya. Jadi bahwa ketika kita ingin belajar kristal, kita harus tahu bagaimana cara menggambarkan. Nah, cara menggambaran dalam kristal ini terbagi menjadi 7 sistem. Jadi dari berbagai macam bentuk-bentukan kristal yang ada itu dapat dibagi menjadi 7 sistem yang kemarin kita sudah bahas, mulai dari yang pertama ada reguler, kemudian tetragonal, kemudian ada rombis, kemudian ada monoklin, triklin, kemudian ada heksagonal dan juga trigonal. Nah, itu yang kemarin kita sudah belajar bagaimana tiap karakteristiknya, kemudian bagaimana apa perbedaannya dari tiap sistem kristal dan seterusnya. Nah, di pertemuan keempat kali ini kita akan membahas terkait dengan penamaan sistem kristal. Jadi, ketika kita sudah tahu bisa mengklasifikasikan sistem kristal ini, kristal tertentu itu masuk dalam sistem yang mana, langkah selanjutnya kita bisa memberi nama tiap kristal yang kita temukan. Apakah dia nanti bentuknya persegi sehingga nanti dinamakan pinakoid, apakah bentuknya nanti segitiga sehingga dia nanti bernama limas, dan seterusnya. Kita akan belajar ke arah situ, bagaimana cara memberi nama dari suatu gambar kristal yang kita temukan atau kita bisa identifikasi seperti itu. Oke, untuk pertama mungkin sekedar mengulang ya. Jadi ini adalah semacam seperti ringkasan dari kemarin apa yang sudah kita bahas bersama. Jadi kemarin kita sudah banyak membahas terkait dengan sistem. Jadi sistem itu terbagi menjadi 7 sistem kristal. Jadi secara garis besar kalau kita kemarin belajar tuh dari itu bisa dibagi berdasarkan jumlah sumbunya. Jadi sistem kristal itu hanya terdapat 2 klasifikasi jumlah sumbu. Ada yang jumlah sumbunya 3 dan ada jumlah sumbunya 4. Di jumlah sumbu yang jumlahnya 3 itu ada 5 sistem kristal. Ada reguler, tetragonal, rombis, monoklin, dan juga triklin. Dengan tiap masing-masing itu berbeda dari panjang sumbunya dan juga sudut kristal yang terbentuk atau sudut antar sumbu yang dibentuk. Seperti contohnya reguler. Reguler itu perbandingan panjangnya sebenarnya sama semua ya, A, B, C itu sama semua. Tetapi dalam penggambaran, karena kemarin saya terangkan, ketika kita ingin menggambarkan kristal dari yang bentuknya itu 3 dimensi menjadi 2 dimensi, kita perlu ada proyeksi yang kita gunakan atau penggambaran, kaidah-kaidah penggambaran yang harus dibuat sehingga seolah-olah gambar 2 dimensi ini tampak seperti 3 dimensi. Sehingga ketika kita belajar terkait dengan karakteristik dan juga kaidah penggambaran akan sedikit berbeda, karena kaidah penggambaran adalah disusun agar ketika kita menggambarkan objek 3 dimensi kristal itu bisa digambarkan dalam bentuk 2 dimensi seperti itu. Nah, ini adalah karakteristiknya. Saya pikir tidak perlu saya ulang ya. Jadi teman-teman bisa nanti mungkin kalau agak lupa bisa membuka lagi di materi pertemuan ketiga kemarin atau dengan tabel ini. Ini yang 3 sumbu, ada reguler, tetragonal, rombis, monoklin, dan juga triklin. Tetragonal itu secara sifat mirip dengan reguler. Yang membedakan hanyalah kalau tetragonal itu panjang yang sumbu C itu berbeda, bisa lebih panjang atau lebih pendek gitu ya. Kemudian kalau rombis bedanya dari sudut masih sama, tapi yang membedakan adalah panjangnya. Jadi ketiga panjangnya itu tidak ada yang sama. Sumbu A, sumbu B, dan sumbu C tidak ada yang sama. Kemudian kalau monoklin ini sama dengan rombis, cuman sudutnya yang berbeda. Jadi bedanya kalau monoklin itu sudut alfanya itu lebih kurang dari 90 derajat atau sudut lancip. Kalau triklin bagaimana? Ini mirip seperti rombis dan monoklin, cuma yang membedakan itu sudut alfa, beta, dan juga gamanya itu tidak sama dengan 90. Bisa kurang dari 90 ataupun mungkin lebih dari, bisa kurang dari 90 gitu ya. Itu yang 3 sumbu. Kalau yang 4 sumbu hanya ada 2, yaitu sistem heksagonal juga sistem trigonal. Kalau heksagonal itu yang membedakan 4 sumbu ya, ada sumbu A, B,
C dan juga D. Nah, ini adalah sifat karakteristiknya, kemarin kita sudah bahas, termasuk yang membedakan adalah sudutnya, termasuk sistem bidangnya. Kalau untuk yang 4 sumbu, kalau yang bidangnya itu ada 6, dia memiliki 6 bidang, berarti dinamakan heksagonal. Tapi kalau hanya memiliki 3 bidang, itu dinamakan sebagai trigonal. Nah, itu pembedanya. Silahkan teman-teman kalau ingin lebih jelas lagi bisa membuka ke materi yang di pertemuan ketiga. Nah, ini adalah kemarin ilustrasi gambarnya ya, ada isometrik atau kubik atau reguler, kemudian ada tetragonal yang dia bentuknya itu bidang yang persegi panjang dan membentuk balok, kemudian ada heksagonal yang dia memiliki 6 bidang, ada rombik, ortorombik gitu yang bentuknya itu seperti balok tapi memang agak miring karena beda sudut kristalografinya. Kemudian ada monoklinik, monoklik itu ada monoklin, monoklin dan juga ada triklinik atau triklin gitu ya. Ini adalah penggambarannya. Sekarang nanti bisa dibuka lagi yang materi minggu kemarin. Ini hanya sekedar untuk merefresh saja. Nah, kemudian ini adalah contoh dari kristal-kristalnya. Jadi kemarin kalau kita belajar reguler itu contohnya apa? Ada oktahedron, ada galena. Ini contoh mineralnya ya. Kemudian kalau tetragonal itu ada kalsiterit, zirkon, kemudian selit. Kemudian kalau yang rombik atau rombik itu dia ada sulfur, ada mineral sulfur, ada mineral barit, ada mineral olivin. Kemudian kalau yang monoklin itu dia ada mineral wolframit, ada gypsum, ada augit dan juga ortoklas contohnya. Kalau yang triklin ada kalkantit, ada kyanit, ada aksinit, ada rhodonite dan juga albit. Kalau yang heksagonal ada beril, apatit, zinkit. Kalau trigonal ada rhombohedron, kalsit, korundum dan juga kuarts. Ini adalah contohnya dari mineral. Tapi tidak tertutup kemungkinan banyak mineral lain yang memiliki sistem kristal tertentu. Tapi ini hanyalah sebatas contoh. Jadi tidak hanya terus reguler itu contohnya ada hanya oktahedron galena tidak. Tapi nanti contohnya NaCl. NaCl ini di sini belum masuk. Tapi ini adalah contoh-contoh saja. Kemudian sebelum kita masuk lebih jauh terkait dengan penamaan, mungkin kita sedikit mereview ya. Jadi untuk mengingat kepada teman-teman sistem kristal, kenapa ini menjadi penting sistem kristal? Karena nanti dalam kaidah penamaan kristal, sistem kristal itu digunakan sebagai nama awal. Jadi ketika kita ingin memberi nama suatu kristal, itu mesti sistem kristalnya akan diikutkan. Sehingga langkah awal ketika nanti teman-teman menemukan atau ada gambar kristal tertentu, terus teman-teman diberikan tugas atau disuruh untuk memberikan nama dari kristal tersebut, maka teman-teman langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi sistem kristal. Sehingga memang sistem kristal ini menjadi sangat penting dan teman-teman harus patut tahu ketika ingin memberikan nama dari suatu kristal. Sehingga makanya ini sedikit saya ulang agar teman-teman juga merefresh kembali mungkin pertemuan ketiga. Karena kita diskusi tentang sistem kristal, baik itu dari karakteristik, baik dari cara penggambaran dan juga bentuk gambarnya ilustrasinya seperti apa, kita sudah bahas di pertemuan ketiga kemarin. Tapi ini untuk mengulang kembali atau mengingat kembali. Nah, untuk yang pertama, kira-kira sistem kristalnya apa ini? Kalau teman-teman bisa tahu. Dilihat dari gambarnya, dilihat dari yang ketika kita ingin mengidentifikasi sistem kristal kemarin saya sudah berikan clue ya. Jadi teman-teman harus melihat jumlah sumbunya, melihat perbandingan jumlah sumbunya dan juga sudut kristalografinya. Dari sini bisa dilihat berapa jumlah sumbunya gitu ya. Jumlah sumbunya ada sumbu A satu yang dia menjorok ke arah pembaca. Ada sumbu B yang dia horizontal dan ada sumbu C vertikal. Berarti ada 3 sumbu. Dia memiliki 3 sumbu sistem kristal. Berarti kemungkinan kristalnya tidak mungkin akan heksagonal atau trigonal. Jelas itu dicoret gitu ya. Jadi antara bisa reguler, bisa tetragonal, bisa rombis, bisa monoklin atau triklin. Hanya tinggal 5 itu karena dia punya 3 sumbu. Terus kita lihat dari perbandingan panjangnya. Nah, ternyata setelah diukur oleh teman-teman, ternyata perbandingan antara sumbu A, sumbu B dan juga sumbu C-nya kalau dilihat atau diukur secara langsung, ternyata perbandingannya dalam penggambaran, karena ini konteksnya adalah 2 dimensi ya. Dalam perbandingan penggambaran, sumbu A itu ternyata
sepertiganya dari sumbu B dan C. Sementara sumbu B dan C itu panjangnya sama, sehingga perbandingannya 1:3. Nah, berarti teman-teman lihat balik kembali ke dalam ke dalam sistem kristal tadi. Jumlah sumbunya 3, ada 5. Dilihat yang perbandingannya 1:3. Dilihat pertama triklin, tidak mungkin karena jelas semua ABC-nya itu beda-beda. Monoklin tidak mungkin karena semuanya berbeda. Rombis apakah mungkin? Tidak mungkin karena ketiga-tiganya berbeda. Tinggal 2 antara tetragonal atau reguler. Tetragonal tidak mungkin, kenapa? Karena mesti sumbu C-nya itu yang lebih besar atau lebih kecil, karena B dan C itu tidak sama, sehingga ini adalah sistem kristal reguler. Nah, gitu guys. Jadi teman-teman bisa mengidentifikasi, oh ternyata ini sistem kristalnya reguler. Menjadi pertanyaan, kenapa kok ini bentuknya dia itu berupa limas atau piramida yang terbolak-balik, sementara kemarin ketika diilustrasikan bentuknya itu kubus. Makanya tadi itu. Jadi nanti walaupun sama-sama sistem kristalnya itu reguler, mungkin bentuknya itu tidak hanya satu, tidak hanya akan bentuknya itu kubus, tidak hanya bentuknya itu nanti balok kalau untuk tetragonal, tapi mungkin bisa menjadi berbagai macam bentuk. Contohnya di reguler ini, dia sama-sama sistemnya reguler, tapi bentuknya kemarin ketika kita mengilustrasikan bentuknya adalah kubus. Tetapi ini bentuknya bisa menjadi limas, 2 buah limas yang saling berdekatan atau berdampingan atas bawah. Nah, inilah nanti fungsi penamaan yang membedakan antara sistem kristal reguler yang dengan gambar ini dengan yang kita terangkan kemarin yang berbentuk kubus ya adalah penamaannya. Dari sistem itu sama-sama reguler, tapi dari nama dia nanti akan muncul berbeda. Yang sistem kristal reguler bentuknya kubus akan memiliki nama beda dengan yang gambar ini. Dengan yang gambar teman-teman bisa lihat sekarang ini. Ini akan berbeda penamaannya. Dia walaupun sama-sama sistem kristalnya reguler, tapi bentuknya berbeda, namanya akan berbeda. Itulah nanti yang kita akan pelajari di situ. Kemudian sekarang kira-kira ini apa bentuk sistem kristalnya dengan bentuk yang sangat rumit sekali gitu ya. Kita cari dulu langkah pertama apa? Dilihat dari jumlah sumbunya. Dilihat jumlah sumbunya ada berapa? Ada yang pertama adalah sumbu A, ada sumbu B yang horizontal dan sumbu C. Berarti sistem kristalnya kemungkinan tidak mungkin dia heksagonal atau trigonal gitu, okay. Jadi sumbu ABC-nya karena kayaknya ada 3 sumbu ABC. Terus kita lihat setelah kita tahu 3 sumbu berarti ada kemungkinan 5 sistem kristal. Kita lihat perbandingan panjang sumbunya. Oh ternyata setelah dihitung 1:3. Ketika punya 3 sumbu, perbandingannya B dan C itu sama, kemudian sumbu A-nya itu hanya 1:3. Berarti dia adalah sistem kristalnya ada tetap reguler. Ketemu lagi contohnya seperti itu. Sehingga gambar ini memiliki sistem kristal reguler, cuman yang membedakan dia itu bentuknya. Antara yang tadi sama-sama reguler, tadi yang bentuknya limas, ini bentuknya adalah banyak sekali bidangnya gitu. Bahkan ada 8 bidang di dalamnya seperti ini. Tapi sama-sama dia sistem kristalnya adalah sistem kristal reguler seperti itu. Kemudian sekarang ini kira-kira apa bentuk sistem kristalnya? Dilihat dulu dari ada sumbu A, kemudian ada sumbu B, ada sumbu C, dan ada sumbu D gitu. Jadi dia punya 4 sumbu. Berarti tidak mungkin yang 5 atas. Mesti kemungkinannya adalah heksagonal atau trigonal. Gitu kayak. Kita lihat setelah itu adalah perbandingan jumlah bidangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dia punya 6 bidang. Berarti ketika ada 4 sumbu, 6 bidang, jelas namanya adalah sistem heksagonal. Sangat mudah ya teman-teman ya. Jadi ini adalah sistemnya heksagonal. Karena apa? Dia punya 4 sumbu, punya 6 bidang. Sehingga namanya adalah sistem heksagonal.
Nah, itu kira-kira teman-teman untuk merevise kembali. Jadi sistem kristal sebenarnya ketika kita ingin mengkategorikan atau mengklasifikasi, jangan melihat bentuknya dulu. Jadi saran saya ketika teman-teman memberi nama, yang dilihat pertama itu jangan bentuknya. Teman-teman harus mengklasifikasikan dulu sistem kristalnya. Dan cara klasifikasi sistem kristal tidak dilihat dari bentuknya. Teman-teman hiraukan saja bentuknya. Entah itu bentuknya nanti akan segitiga, entah itu akan bentuknya limas, entah itu akan bentuknya kubus, entah itu akan bentuknya segi 6, segi 7, segi 8, prisma, dan seterusnya. Itu jangan dihiraukan. Tapi yang dilihat adalah pertama jumlah sumbu. Setelah teman-teman tahu jumlah sumbu, oh jumlah sumbunya ada 3 atau 4. Setelah tahu jumlah sumbu, ukuran sumbunya, perbandingannya. Jadi perbandingan panjang sumbunya itu berapa. Nah, setelah tahu dari jumlah sumbu dan jumlah perbandingan sumbu, nanti akan lebih spesifik lagi. Oh ternyata mungkin dari jumlah perbandingan jumlah sumbunya masih ada beberapa opsi. Dilihat dari sudut kristalografinya, sudut alfa, beta, gamanya diukur berapa. Ketika itu sudah beda, mesti akan ketemu satu. Oh berarti dia sistem kristalnya A, sistem kristalnya B, sistem kristalnya C, dan seterusnya. Itu seperti itu. Jadi urutannya adalah dilihat jumlah sumbu, perbandingan jumlah sumbu, baru ke sudut kristalografi. Itu kasusnya untuk yang jumlah sumbu 3. Tapi kalau yang jumlah sumbu 4, teman-teman bisa langsung lihat. Oh, ketika dilihat ada sumbu A, B, C, D. Jadi ada 4 sumbu. Berarti kemungkinan mesti adalah heksagonal atau trigonal. Langsung dilihat dari saja bidangnya. Kalau jumlah bidangnya itu ada 6, berarti dia adalah heksagonal. Tapi kalau jumlah bidangnya itu cuma ada 3, berarti dia adalah trigonal, seperti itu. Itu caranya, gitu ya, cara yang paling mudah untuk mengidentifikasi. Sehingga saran saya teman-teman harusnya sudah di luar kepala ketika ingin membedakan sistem kristal, gitu ya. Jadi 7 sistem kristal itu harus hafal di luar kepala, gitu. Walaupun nanti ketika mencocokkan bolehlah mencetak karakteristik, tapi cara mengidentifikasinya itu harus di luar kepala. Dilihat dulu dari jumlah sumbu, perbandingan sumbu, baru ke sudut, seperti itu. Oke teman-teman ya, semoga nanti mungkin bagi yang belum paham nanti bisa menanyakan, atau mungkin bisa langsung membaca atau mencari dari berbagai macam literatur, atau mungkin membuka lagi sharing PPT yang saya berikan, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah penamaan kristal, gitu ya. Nah, setelah teman-teman bisa mengklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah teman-teman harus memberi nama kristal itu. Anggaplah sudah ketemu tadi sistem kristalnya, apakah masuk reguler, apa masuk rombis, apa masuk heksagonal, sudah ketemu. Langkah selanjutnya adalah teman-teman melihat dari kristalnya itu, bentuk dari kristalnya, baru dilihat bentuknya untuk memberi nama. Dan sistem penamaan kristal itu ada banyak macamnya. Ada yang dilihat dari jumlah bidangnya, nanti terus diberi nama. Ada dilihat dari kombinasi bentuk dan jumlah bidang. Jadi kalau hanya ada satu bentuk bidang di dalam sistem kristal, dalam gambar kristal, berarti dia menggunakan sistem kaidahnya hanya dengan jumlah bidangnya. Anggaplah bentuknya itu hanya ada segitiga, bentuk bidangnya, semua segitiga. Berarti dia nanti penamaannya menggunakan nama bidangnya segitiga ditambah dihitungan jumlah bidangnya. Nah, terus bagaimana kalau bentuk bidangnya itu macam-macam, mungkin ada kombinasi segitiga, ada yang persegi, ada yang persegi panjang. Lah, yang digunakan adalah kombinasi bentuk plus jumlah bidang yang spesifik atau yang sedikit, kemudian gitu. Anggaplah nanti di dalam suatu kristal itu ada 7 bidang. 5 bidang itu bentuknya persegi, 2 bidang bentuknya segitiga. Berarti yang digunakan untuk penamaan adalah bentuk bidang yang paling sedikit, yaitu segitiga, ditambah jumlah bidang segitiganya itu berapa. Nah, itu yang digunakan sebagai penamaan, seperti itu. Itu kaidah yang kedua. Nah, terus juga bisa ketika mungkin anggaplah nanti jumlah bidangnya banyak sekali yang berbeda-beda, mungkin ada yang jajar genjang, ada yang tidak ada yang dominan, tidak ada yang sedikit. Nah, teman-teman bisa menggunakan sistem kristal ditambah bentuk dasar, atau bentuk dasar bidangnya itu seperti apa, atau yang terakhir dengan kombinasi nama mineral. Dan yang terakhir adalah bentuk kombinasi. Jadi ini adalah cara penamaan dari kristal. Kenapa nanti ada muncul nama mineral? Karena memang ada spesifik. Jadi ada beberapa kristal itu yang dia itu bentuknya itu spesifik dan mencirikan suatu mineral tertentu.
Jadi anggaplah ada mineral A, itu dia mesti bentuknya itu akan seperti ini, sehingga nanti penamaan dari kristal ini dia menggunakan nama mineralnya itu terjadi. Nanti hanya ada beberapa saja, nanti akan dimunculkan contohnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah bentuk kombinasi. Bentuk kombinasinya adalah cara yang digunakan ketika semua kaidah 4 yang atas itu sudah tidak bisa digunakan untuk penamaan, barulah nanti digunakan bentuk kombinasi. Tapi yang pertama digunakan adalah jumlah bidang, ketika mungkin bidangnya hanya satu jenis bidang, sehingga yang dihitung adalah jumlah bidangnya. Terus kemudian ada kombinasi bentuk dan jumlah bidang. Terus ada kombinasi sistem dan bentuk dasar, ada kombinasi dari sistem dan nama mineral, dan juga bentuk kombinasi. Kita akan belajar satu persatu. Pertama terkait dengan jumlah bidang gitu guys. Jadi ini asumsinya yang digunakan adalah ketika dia bidangnya yang ada dalam kristal itu dia sama. Misalkan kubik, misalkan persegi ya persegi semua bidangnya. Misalkan segitiga berarti segitiga semua bidangnya. Misalkan jajar genjang berarti jajar genjang semua bidangnya yang ada dalam suatu sistem kristal. Nah, dan ini yang digunakan kaidahnya adalah jumlah bidang plus akhirannya penamaannya. Contohnya kalau 4. Jadi misalkan ada 4 bidang kubus berarti namanya adalah tetraeder atau tetrahedron. Kalau 6 berarti berarti heksaeder atau heksahedron. 8 berarti adalah oktaeder atau oktahedron. 12 adalah dodekaeder atau dodekahedron. 20 ikosieder atau ikosihedron. 24 ikositetraeder atau ikositetrahedron. Nah, ini teman-teman yang perlu teman-teman ingat. Jadi kalau 4 itu berarti tetra, 6 heksa, 8 okta, 12 dodeka, 20 ikosi, 24 ikosi tetra gitu ya. Ini adalah sistem penamaannya. Jadi berdasarkan jumlah bidang. Nah, itu dari jumlah bidang. Kemudian yang teknik yang kedua dari bentuk bidang. Jadi kalau bentuk bidangnya anggaplah ada 2 macam, tapi ada yang dominan, ada yang tidak dominan gitu. Nah, bisa disebutkan bentuk bidang dan jumlah bidangnya. Contohnya kalau segitiga ini ya, kalau bentuk bidangnya itu segitiga, ini ya teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Ini kan bentuk bidangnya gambarnya adalah segitiga. Berarti dia namanya adalah piramidal. Nah, kalau segitiga namanya piramidal. Kemudian ada bentuk lain, ada segi 4. Segi 4 entah itu bentuknya persegi panjang atau persegi, namanya tetap satu. Segi 4 adalah namanya pinakoidal atau pinakoid. Segitiga piramidal, kalau segi 4 pinakoidal. Segi 5, contohnya ini dia memiliki segi 5 adalah namanya pentagon. Kalau layang-layang, layang-layang teman-teman tahu ya, layang-layang dia namanya adalah deltoid. Kalau trapesium namanya adalah romben, atau jajar genjang atau trapesium namanya adalah romben. Berarti kalau nanti ada sistem kristal, anggaplah sistem kristalnya itu reguler, dan di dalamnya itu ada piramidanya, jumlahnya 2, jumlahnya 4, berarti namanya adalah reguler reguler piramidal tetraeder gitu ya. Nah, gitu yang digunakan. Kita nanti akan lihat cara penamaannya gitu ya. Jadi digunakannya nanti adalah sistem kristal ditambah jumlah bidang tetraeder, baru bentuk bidangnya apa, piramidal atau pinakoidal atau pentagon dan seterusnya. Nah, ini contoh kombinasi bentuk dan jumlah bidang dan juga nama kristal. Ini adalah contoh penamanya ya. Anggaplah ada bentuk segi 5 dengan jumlah bidangnya 12, berarti namanya adalah pentagon dodekaeder. Tergantung sistem kristalnya apa. Oh, maksudnya reguler, berarti menjadi reguler pentagon dodekaeder gitu ya. Kalau sistem kristalnya tetragonal, berarti tetragonal pentagon dodekaeder. Nah, itu untuk nama kristalnya. Terus mungkin ada lagi bentuknya layang-layang dengan jumlah bidang 24. Berarti apa? Deltoid ikosi tetraeder. Layang-layang dengan bidang 24. Jadi layang-layangnya ada 24. Berarti namanya deltoid ikosi tetraeder.
Tinggal dilihat sistemnya apa. Oh, sistemnya monoklin, berarti monoklin, deltoid, eikosi, tetraeder. Namanya kristalnya seperti itu. Harus diikuti sistem kristal, baru penamaan kristalnya. Terus trapesium, jumlah bidangnya 12, berarti rhomben, dodekaeder. Sistem kristalnya apa? Reguler, berarti reguler, rhomben, dodekaeder. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah segi 4 dengan jumlah bidang 8, berarti namanya adalah pinakoid oktaeder. Seperti itu. Pinakoid oktaeder. Nah, ini saya contohkan. Kembali ke gambar yang tadi ya. Gambar tadi dia bentuknya apa? Bentuk bidangnya adalah rhomben atau persegi atau jajar genjang atau trapesium gitu. Berarti namanya adalah rhomben. Sistem kristalnya apa tadi? Reguler gitu nggih. Terus jumlahnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Jumlah bidangnya ada 12 bidang. Berarti namanya adalah menjadi rhomben dodekaeder. Tinggal tadi sistem tulisannya apa? Reguler, berarti reguler rhomben dodekaeder. Seperti itu. Nah, itu contohnya ya, penamaan kombinasi jumlah dan bentuk bidang. Nah, contoh lain, contohnya gambar ini. Sistem kristal, nama kristalnya apa? Nah, sistemnya dilihat dulu, ada 3 sumbu, berarti dia 3 sumbu dengan perbandingan B dan C sama, A-nya sebandingkan 1, berarti mesti reguler. Sistem reguler. Terus bentuk bidangnya apa? 1, 2, 3, 4, segi 5, berarti adalah pentagon, seperti itu. Jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti namanya adalah pentagon dodekaeder. Seperti itu, karena ada 12 bidang. Berarti penamaannya, nama kristal adalah reguler pentagon dodekaeder. Seperti itu. Jadi sistem kristal plus nama spesifiknya, reguler pentagon dodekaeder. Sehingga kalau teman-teman disuruh mendeskripsikan, kalau ada nama misalkan reguler rhomben dodekaeder, teman-teman bisa menjelaskan, oh berarti ini kristal ini memiliki sistemnya adalah sistem reguler, kemudian di dalam bentuknya dia itu memiliki rhomben. Rhomben itu berarti adalah trapesium. Dodekaeder berarti jumlah trapesium atau jumlah bidang trapesiumnya ada 12 bidang trapesium di dalam gambarnya, seperti itu. Nah, itu untuk penamaan yang pertama paling gampang, yaitu dengan kombinasi jumlah dan juga bentuk dari bidangnya yang ada di dalam sistem kristal gitu ya, atau pada suatu kristal tertentu. Kemudian yang cara penamaan yang kedua yaitu dengan sistem dan juga bentuk dasar gitu ya. Dari sistem dan bentuk dasarnya. Bentuk dasarnya apa? Ada bentuk dasar itu ada pertama kubus gitu ya. Ada bentuk dasarnya prisma gitu ya, prisma tegak gitu ya. Ada bentuk dasarnya pinakoid A. Kenapa dalam pinakoid A? Karena pinakoidnya terletak pada sejajar dengan sumbu A gitu ya. Pinakoid kan berarti bentuknya adalah segi 4. Ada pinakoid A, ada pinakoid C. Kenapa pinakoid C? Karena pinakoid atau segi 4-nya berada sejajar dengan sumbu C. Sumbu C kan naik turun gitu ya. Yang vertikal. Dan ada piramid gitu ya, piramida. Ada dum A, karena apa? Karena dia posisinya sejajar dengan sumbu A, dum A namanya. Ada dum B karena dia posisinya sejajar dengan sumbu horizontal atau sumbu B. Ini adalah untuk bentuk dasar. Sehingga nanti sistem penamaannya
ada sistem kristal plus bentuk dasarnya. Contohnya ada reguler kubus, berarti dia adalah sistem kristal yang memiliki sistemnya reguler dengan bentuk kubus. Ada heksagonal prisma, berarti ada sistem kristal bentuknya heksagonal, sistem kristalnya heksagonal dengan bentuk yaitu prisma. Tetragonal di piramida, berarti sistem kristalnya tetragonal, bentuknya adalah di piramida, berarti adalah dua piramida. Berarti namanya adalah di piramida. Kemudian ada monoklin pinakoid. Monoklin pinakoid berarti dia sistem kristalnya monoklin dengan adanya pinakoid. Pinakoid adalah segi empat. Ada romben dome, berarti sistem kristalnya romben dengan adanya tampilan dome. Dome itu bentuknya seperti tadi ya, kalau teman-teman lihat tadi ya, dome itu adalah seperti kalau tenda gitu ya, tenda yang memanjang itu dome. Contohnya, nah ini contoh penggambarannya heksagonal prisma. Dia sistem kristalnya heksagonal karena memiliki 4 sumbu, ada sumbu A, ada sumbu B, ada sumbu C, dan ada sumbu D gitu ya. Namanya heksagonal prisma dan bentuknya adalah prisma, heksagonal prisma. Ada tetragonal di piramida. Kenapa dia dinamakan tetragonal? Karena dia ada sumbunya ada 3A, B, C. Dengan perbandingan sumbu yang dia sumbu C-nya dia lebih panjang dibandingkan yang sumbu B, dan sumbu A dan B itu sama, sehingga namanya sistemnya tetragonal karena ada bentuk piramid yang dua atas bawah, berarti namanya adalah dipiramid. Nah, contoh lain ada monoklin pinakoid. Nah, gitu ya. Jadi ini monoklin karena dia punya 3 sumbu dan perbandingan panjang sumbunya beda semua, dan sudut yang terbentuk antara ini ada yang lancip kurang dari 90, sehingga namanya adalah monoklin sistem kristalnya. Dengan apa? Kenampakannya dia tidak benar-benar kubus. Kenapa? Karena dia miring. Karena kan monoklin tadi ada sudutnya yang lancip, sehingga menyebabkan bentuknya itu tidak murni kubus. Kalau kubus itu kan benar-benar tegak, tapi karena dia bentuknya itu agak miring, berarti tidak bisa disebut sebagai kubus, tetapi sebagai pinakoid karena dia memiliki segi 4 seperti itu. Kemudian contoh lain, ini ada romben dome. Berarti kenapa dikatakan romben? Karena dia memiliki 3 gitu nggih. 3 dan dia perbandingan panjangnya beda, yang sumbu beda semua ya, antara A, B dan C gitu nggih, beda semua. Sehingga dia namanya romben. Romben karena dia memiliki bidangnya, kalau dibilang kubus tidak mungkin karena dia miring, tapi dia bidangnya adalah layang-layang, sehingga dia dinamakan sebagai romben. Romben dome. Karena bentuknya seperti dome gitu ya. Sistem kristalnya romben dan bentuknya dia menyerupai dome seperti itu. Romben dome. Itu contohnya. Untuk yang penamaan sistem kristal plus bentuk dasar gitu ya. Nah, ini contoh, salah satu contohnya ya. Kira-kira apa ini dari penamaan? Nah, teman-teman harus identifikasi dulu sistem kristalnya apa. Oh, ada 3 sumbu. Dengan perbandingannya ternyata C itu lebih panjang gitu nggih. Sehingga dia dinamakan sistemnya adalah tetragonal. Nah, terus dia memiliki apa? Memiliki 2 segi 4 di bagian atas dan bagian bawah yang terletak sejajar dengan sumbu C, berarti dia adalah tetragonal pinakoid C gitu ya, kalau mau dilengkapi. Tetragonal pinakoid C, berarti dia memiliki sistem kristal tetragonal dengan bentuk berupa persegi, dengan bentuk segi 4, berarti dia namanya pinakoid, tetragonal pinakoid seperti itu. Nah, contoh lain ini kira-kira apa? Tetragonal prisma. Kenapa? Karena dia memiliki sistem sumbu hanya 3 A, B dan juga C. Kemudian bentuknya itu prisma tegak seperti itu, sehingga tetragonal prisma. Mau dikatakan kubus tidak bisa karena dia memanjang, sehingga dikatakan prisma. Nah, ini apa bentuknya? Dia punya 4 dengan 6 bidang, berarti kan heksagonal di piramida karena ada 2 piramida seperti itu.
Nah, kemudian itu untuk yang bentuk dasar ya, dengan kombinasi sistem kristal dan bentuk dasar. Terus ada juga yang spesifik ke nama mineral yang mengkristal. Contohnya ya, ini adalah contoh spesifiknya adalah pirit, granit dan juga leusit. Ya, kenapa ini menjadi penamaan? Karena pirit itu mesti akan membentuk sistem kristal yang unik, yang memiliki bentuk yang khas. Kalau bentuknya seperti itu pasti namanya pirit. Kalau granit juga sama, granit itu misalkan membentuk sistem kristal yang unik sehingga namanya itu bisa digunakan untuk penamaan. Makanya namanya adalah piritoeder, granatoeder, leusitoeder seperti itu. Ini adalah bentuknya. Kalau piritoeder mesti bentuknya itu akan seperti ini. Kalau pirit, sehingga namanya menjadi piritoeder. Kalau granit bentuknya akan seperti ini, sehingga namanya menjadi granatoeder. Kalau leusit mesti akan bentuknya seperti ini, bentuk sistem kristalnya atau mineralnya, berarti dia namanya leusitoeder seperti itu. Ini adalah contoh yang khusus saja, jadi tidak semua. Jadi rata-rata itu penamaan tidak menggunakan ini, cuman hanya kasus tertentu saja. Contohnya untuk yang pirit, granit, dan juga leusit. Namanya menjadi menggunakan nama mineralnya. Ataupun dengan bentuk kombinasi juga sama. Misalkan ini adalah sistem kristalnya tetragonal, prisma plus piramida. Karena apa? Dia sistem kristalnya itu tetragonal, dia memiliki bentuk tubuhnya itu prisma, tapi di bagian atas bawahnya ada piramida. Berarti namanya adalah tetragonal prisma di piramid. Nah, berarti artinya dia memiliki sistem kristal tetragonal, bentuk dasarnya itu adalah prisma dengan adanya dua piramid di bagian atas dan bawah. Berarti tetragonal prisma di piramid. Nah, contoh lain ini, ada bentukan kubus, tetapi memiliki bidangnya itu tidak hanya 4, tidak hanya 6 gitu ya. Kalau kubus kan bidangnya 6, tapi ternyata bidangnya ada 12 segi 4-nya. Berarti namanya menjadi anggaplah ini sistem kristalnya apa? Anggaplah tetragonal, berarti tetragonal kubus dodekaeder. Jadi tetragonal sistem kristalnya, kubus itu bentuk dasarnya, dodekaeder adalah jumlah bidangnya. Dia punya dodeka, berarti dia punya 12 bidang itu di dalamnya. Nah, ini contoh penamaan. Contoh lain, ini ada kubus, bentuk dasarnya kubus. Jumlah bidangnya ada apa? 8, berarti namanya kubus oktaeder atau kubus oktahedron. Boleh pakai eder, boleh pakai hedron, sama saja. Nah, itu untuk penamaan. Jadi sistem penamaan tadi ada berdasarkan dari jumlah dan juga bentuk bidang, ada sistem gabungan antara sistem kristal, jumlah dan bentuk bidang, ada gabungan dari sistem kristal plus bentuk dasar, ada gabungan dari sistem kristal plus nama mineral, ada gabungan kombinasi sistem, anggaplah ada bentuk dasarnya itu ada 2, sehingga menjadi sistem kristal gabungan dari 2 bentuk dasar. Itu adalah contoh bentuk kombinasi. Nah, sehingga ketika memberi nama, tadi saya ingatkan, teman-teman harus identifikasi dulu atau kelompokkan dulu dia masuk ke sistem kristal apa. Setelah tahu sistem kristal apa, baru dilihat bentuknya. Apakah bentuknya dia itu segitiga sehingga menjadi namanya pinakoid, atau bentuknya persegi 4 namanya pinakoid, atau segitiga menjadi piramid, segitiga gitu guys. Segitiga bentuknya menjadi piramid, atau bentuknya itu dia menjadi kubus, apakah yang segi 5 menjadi pentagon, apakah menjadi romben, dan seterusnya. Itu tergantung dari penamaannya seperti itu. Apakah nanti bentuknya itu menjadi jejar genjang, menjadi deltoid. Nah, itu nanti tergantung dari bentuknya. Nah, sehingga setelah ini teman-teman monggo nanti bisa mencoba untuk memberi nama suatu kristal tertentu gitu ya, termasuk atau mungkin menggambar atau bisa juga dibalik. Ada suatu nama, teman-teman bisa menggambar di situ. Jadi dari mulai dilihat dari, kalau cara menggambar berarti dibalik. Teman-teman gambar dulu sistem kristalnya, baru nanti dibuat bentuknya sesuai dengan gambarnya seperti itu.
Nah, setelah teman-teman bisa memberi nama, teman-teman juga harus memberikan simbolisasi gitu, guys. Jadi simbolisasi untuk kristal itu ada dua metode. Ada yang pertama ada cara Weiss dan juga ada cara Miller seperti itu. Yang membedakan adalah kalau simbol Weiss itu adalah perbandingan antara eh, bagian yang terpotong dengan satuan ukurnya. Kalau yang simbol Miller itu adalah dibalik satuan ukur dibagi bagian yang terpotong. Anggaplah contoh gambar ini ya. Gambar ini kan kemarin ketika kita bicara sistem penamaan, sumbu A itu kan diberi nama H gitu nggih. Sumbu B itu nama lainnya adalah K. Pengkodeannya. Kalau sumbu C itu pengkodenya adalah L. Berarti kan ada pengkodean HKL gitu nggih. Ini dilihat perbandingannya berapa panjangnya. Oh ternyata H itu panjangnya 3 cm, K itu panjangnya 2 cm, L itu panjangnya 3 cm. Berarti kan perbandingannya adalah atau bagian yang terpotongnya adalah 3, 2, 3. Kalau untuk yang Weiss tulisannya saja 3, 2, 3 dibagi satuan ukurnya. Satuan ukurnya berapa? Misalkan per satu bagian, berarti kan 1. Berarti 3 bagi 1, 2 bagi 1 dibanding 3 banding 1. Sehingga perbandingannya 3 banding 2 banding 3 untuk OH, OK, dan OL. Itu yang untuk Weiss. Tapi kalau yang untuk Miller tinggal dibalik satuan ukurnya apa? Satuan ukurnya jelas 1 karena satu bagian. Bagian yang terpotong ada berapa bagian? Ada tadi 3 banding 2 banding 3. Sehingga nanti penyimbolannya akan terbalik. Yang OH, OK, dan OL menjadi 2 banding 3 banding 2 seperti itu karena spernya yang digunakan. Kalau tadi langsung bagian yang terpotong bagi satuannya. Satuannya itu mesti satu bagian. Tinggal bagian terpotong berapa bagian? Ada 3, 2, 2. Berarti 3 banding 2 banding 2. Tapi kalau yang Miller dibalik, satuan ukur dibagi bagian terpotong seperti itu. Itu untuk simbolisasi. Sehingga teman-teman ketika nanti memberikan penyimbolan, karena nanti setelah teman-teman menggambar, memberi nama, teman-teman harus memberikan simbolisasi. Nah, ketika menggunakan simbolisasi, tolong tuliskan metode apa yang digunakan. Apakah menggunakan metode Weiss atau Miller, baru di bawahnya diikuti dengan sistem cara simbolisasinya. Karena jangan sampai nanti teman-teman maksudnya adalah Weiss, tapi ternyata nanti interpretasinya mungkin karena tidak ditulis itu adalah simbolisasi Weiss, maka yang menginterpretasikan menjadi Miller, nanti gambarnya akan berbeda seperti itu dan seterusnya. Itu untuk simbolisasi. Weiss ini dan Miller. Kemudian di dalam kristal kita juga kenal dengan istilah namanya bidang simetri gitu nggih. Jadi selain tadi kemarin kita belajar sumbu simetri, belajar tentang jumlah perbandingan panjang sumbu, sudut, di dalam kristal itu dikenal dengan juga adanya bidang simetri. Bidang simetri itu apa? Bidang simetri itu adalah bidang yang bisa membagi bentuk kristal menjadi dua bagian sama besar. Contohnya di gambar ini sistem kristal yang bentuknya kubus gitu ya. Saya contohkan yang gampang saja. Berarti di sini ada bidang simetrinya sudah berapa? Ya ini ada yang digambar di arsir ini, ada yang satu, ada yang kedua ini. Ada ini dan ada yang miring nanti. Tetapi yang dinamakan nanti di dalam bidang simetri itu ada dua. Ada bidang simetri utama dan ada bidang simetri diagonal. Kalau bidang simetri utama itu yang dia melalui sumbunya. Jadi kan sumbu anggaplah ada 3 atau 4, ada sumbu A, B, C, D gitu. Nah, kalau bidang simetrinya itu melewati sumbunya atau berhimpitan dengan sumbu, berarti dia dinamakan bidang simetri utama. Contohnya kalau di gambar ini, berarti dia memiliki dua bidang simetri utama. Dia yang menempel di sumbu C yang tegak atau vertikal dan menempel di sumbu B yang dia horizontal seperti itu. Nah, sehingga dia memiliki dua sumbu. Kemudian ada juga ternyata kalau dalam gambar ini ada yang diagonal gitu, yang dia tidak sejajar dengan sumbu simetri, yaitu dinamakan sebagai bidang simetri diagonal. Itu merupakan bidang simetri yang dibuat hanya melalui satu sumbu simetri utama kristal, dan bidang ini sering dinotasikan dengan diagonal atau notasi D seperti itu. Jadi dia tidak sejajar dengan salah satu
eh, bidang kristal gitu ya. Sumbu kristal. Ini yang utama dan ini ada yang intermediate atau diagonal nama lainnya. Bidang simetri utama dan bidang simetri intermediate. Kalau yang utama itu yang dia melewati dua buah sumbu simetri. Jadi untuk contohnya, kalau untuk yang gambar ini ya, yang naik ke atas ini kan dia melewati sumbu A dan sumbu C, sehingga dia dinamakan sumbu simetri utama. Kalau yang tidur ini dia melewati sumbu A dan melewati sumbu B seperti itu. Nah, sehingga dia itu simetri utama. Tapi kalau intermediate karena dia miring, karena dia hanya melewati sumbu A saja, berarti dia dinamakan sebagai bidang simetri intermediate atau bidang simetri diagonal seperti itu. Itu untuk bidang simetri. Nah, kemudian untuk sumbu simetri, di sumbu simetri itu juga ada. Kalau tadi kita bicara ada panjang jumlah sumbu, di simetri dalam kita menentukan bidang kristal atau suatu butiran kristal itu dikenal ada istilah dengan sumbu simetri. Ada sumbu gire, ada sumbu giroide, dan juga ada sumbu inversi gitu ya. Nah, kalau sumbu jire itu apa? Sumbu jire itu merupakan sumbu simetri biasa. Sehingga adalah cara mendapatkannya adalah nilai simetrinya adalah dengan memutar kristal pada porosnya dalam satu putaran penuh. Anggaplah misalnya kita punya bentuk HP ini ya, HP yang punya saya ini. Nah, kita menentukan untuk jirenya itu ada berapa kali sih ketika ini diputar 360 derajat. Itu dia akan bisa ketemu bentuk yang sama itu berapa kali, itu yang dinamakan sebagai jire. Kalau contoh untuk gambarnya ada berapa? Anggaplah kita putar dulu ke sini ya, salah jarum jam gitu. Ini belum ada yang sama menyerupai, ini belum ada. Baru yang sama adalah yang 180 derajat. Berarti dia adalah ini tadi yang pertama, yang pertama adalah yang 180 derajat, kemudian diputar lagi 360 derajat dia kembali lagi, sehingga untuk benda yang ada HP saya ini dia memiliki dua jire karena dia ketika dibalik 180 derajat dia kembali ke bentuk awalnya sama dan dibalik ke 360 derajat bentuk awalnya sama, berarti dia dinamakan dijire karena dia memiliki jire jumlahnya dua. Nah, kalau ketika diputar-putar 360 derajat dia kembali dengan bentuk sama itu sebanyak 3 kali, namanya menjadi trijire. Kalau 4 kali berarti namanya menjadi tetrajire seperti itu. Nah, itu tergantung teman-teman bisa mencoba. Misalkan kalau ada kristal yang bentuknya kubus. Kubus itu kalau 360 derajat dia bisa menghasilkan 4 kali bentukan yang sama ketika diputar 90 derajat balik, 180 derajat balik, 270 derajat balik, dan 360 derajat balik. Berarti dia memiliki 4 jire, berarti dinamakan sebagai tetrajire seperti itu. Itu untuk jire. Dan yang kedua adalah giroide. Kalau giroide merupakan sumbu simetri cermin, yaitu adalah bagaimana cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya adalah nilai simetrinya dengan memutar kristal pada porosnya dan memproyeksikan pada bidang horizontal. Jadi yang membedakan kalau jire tadi hanya memutar, tapi kalau yang giroide itu setelah diputar tapi terus direfleksikan dengan cermin gitu. Kalau nanti ketemu 2 kali perputaran dan dicerminkan itu sama, berarti namanya menjadi digiroida. Kalau 3 berarti trigiroida. Kalau 4 berarti tetragiroida. Kalau 6 berarti heksagiroida seperti itu. Nah, jangan teman-teman coba bisa memutar. Kalau yang jiro kan tinggal memutar. Kalau giroide, aku setelah memutar ini karena ini satu sama ketemu. Nah, ketika itu dicerminkan, dibalik ke sini kira-kira balik nggak sama nggak? Kalau sama berarti dia masuk ke giroide. Kalau untuk kasus di HP saya ada berapa giroide? Ada 2. Kenapa? Ketika ada diputar 180 derajat dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, tapi ketika ini dicerminkan bentuknya juga sama. Sama hanya ketika dibuat 360 derajat bentuknya akan sama. Ketika dicerminkan bentuknya juga sama. Itulah yang dinamakan sebagai giroide. Berarti dia untuk yang HP saya ini dia memiliki
sumbu simetri cermin atau giroide sebanyak 2, berarti namanya adalah digiroida, seperti itu. Nah, itu untuk peraturan untuk penamaan sumbu simetri. Oke, nah, mungkin itu teman-teman jadi terkait dengan penamaan kristal ya. Jadi intinya ketika kita ingin menambahkan kristal, tadi sudah saya sampaikan, kita harus tahu dulu sistem kristalnya. Karena itu sistem kristal akan digunakan sebagai nama suku kata awal. Baru nanti disambung dengan nama-nama lain, bisa dengan kaidah jumlah dan bentuk bidang, dengan kaidah bentuk dasar, dengan kaidah nama mineral, ataupun dengan bentuk kombinasi seperti itu. Dan nanti setelah teman-teman bisa memberikan nama, menggambar, teman-teman harus bisa memberikan simbolisasi. Juga 2 cara, dengan yang simbol Weiss atau Miller, dengan yang cara yang berbeda antara tadi. Kalau Weiss dengan perbandingannya itu adalah jumlah yang terpotong dibagi satuan ukur, kalau yang Miller kebalikannya, satuan ukur dibagi jumlah yang terpotong. Nah, setelah itu teman-teman juga harus bisa menentukan berapa jumlah bidang simetrinya, berapa jumlah sumbu simetrinya, baik yang gire ataupun yang giroide, seperti itu. Itu adalah cara untuk mengidentifikasi dari bentuk kristal, seperti itu. Oke teman-teman, nanti silahkan untuk sebagai bentuk tutorial atau teman-teman bisa mencoba gitu, silahkan, nanti akan saya berikan tugas. Jadi teman-teman nanti tidak saya suruh untuk memberi nama, tapi saya balik, saya inverse. Jadi teman-teman saya berikan suatu nama, silahkan nanti untuk digambar kristalnya. Jadi caranya tadi sudah saya sampaikan, teman-teman ketika ingin menggambar dengan adanya nama ini, berarti teman-teman yang dilakukan langkah pertama apa? Gambarlah sistem kristalnya dulu. Berarti teman-teman lihat dulu yang suku kata awal, oh tetragonal, berarti gambarlah dulu karakteristik dari sistem tetragonal. Mulai dari jumlah sumbunya, perbandingan panjang sumbunya, sampai ke sudutnya. Baru nanti di bentuknya teman-teman lihat di suku kata yang kedua. Contohnya di sini tetragonal di piramid. Berarti teman-teman bisa gambarkan dulu tetragonal, baru nanti bentuknya teman-teman menggambarkan tetragonal itu dengan bentuk piramid yang saling bertumpuk atas bawah, seperti itu. Monoklin, teman-teman gambarkan dulu sistem monoklin, baru nanti ada pinakoid, berarti dia adalah bentuk dasarnya adalah bentuk persegi atau segi empat. Reguler romben dodekadom, reguler romben dom, berarti dia adalah sistemnya reguler, dia itu memiliki bentuk romben itu adalah layang-layang dan bentuknya menyerupai dom, seperti itu. Silahkan teman-teman bisa untuk variasi. Setelah teman-teman menggambarkan, baru nanti teman-teman buatlah simbolisasinya dengan menggunakan simbol Weiss dan juga Miller. Kira-kira berapa perbandingannya antara sumbu OH, OK, dan OL, atau sumbu OA, OB, OC-nya. Seperti itu. Ya, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti teman-teman bisa lebih banyak belajar lagi, ataupun nanti mungkin yang masih bingung boleh bertanya melalui platform diskusi open learning ataupun langsung dengan WA kepada saya boleh kalau masih ada yang bingung. Dan silahkan agar teman-teman juga bisa meresapi lebih dalam terkait dengan apa yang saya ajarkan terkait penamaan, silahkan teman-teman bisa mengerjakan tugas, karena dengan teman-teman mencoba, teman-teman akan bisa ada gambaran. Tapi kalau tidak mencoba ya tidak akan ada gambaran. Tapi cuman caranya saya balik, tidak teman-teman saya buatkan suatu gambar terus teman-teman suruh memberi nama, tidak, tapi saya balik, teman-teman saya berikan suatu nama, teman-teman coba untuk menggambar dengan kaidah-kaidah yang sudah saya sampaikan mulai dari pertemuan minggu ketiga dan minggu keempat ini. Ya, mungkin teman-teman, mungkin semoga apa yang saya sampaikan di pertemuan keempat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.